Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini di waktu subuh setelah kita selesai mengerjakan salat subuh berjamaah, kita akan mengisi dengan kegiatan ta'lim atau kajian subuh, dan kita masih membahas kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah kita akan mengambilkan apa yang beliau sampaikan dengan judul Fi Fadli Imaratil Masajid, keutamaan memakmurkan masjid, keutamaan memakmurkan masjid. Beliau hafizahullah ta'ala di sini menyampaikan setelah muqaddimah berupa hamdalah dan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau di sini menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mereka mengerjakan salat, mereka membayar zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maka semoga mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surat At-Taubah ayat yang ke-18. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di sini beliau menjelaskan tafsir dari ayat ini. Yang pertama, beliau membahas apa yang dimaksud dengan masjid, Al-masajidu hiya buyutullah. Masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya sudah faham tentang hal ini. Adafahallahu ila nafsihi, dan Allah Subhanahu wa taala menisbahkan kata masjid ini kepada dirinya sendiri. Di firman Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam surat Al-Baqarah ayat 114, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuh." Dan betapa zalim orang yang mereka mencegah nama Allah Subhanahu wa taala disebut, diingat di masjid-masjid Allah. Jadi di sini kata masjid baik di dalam surat At-Taubah yang ayat 18 maupun surat Al-Baqarah ayat 114 itu Allah sandarkan dengan nama Allah sendiri. Dan kata Syekh di sini, wa idafatuha ilaih idafatu tasyrifin wa taqrimin fahiya asyraful biqa. Dan penyandaran ini, khafilah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan betapa mulianya masjid, tempat yang mulia. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Syekh di sini menukilnya sedikit, bahwasanya ahabbul biqa' ilallahi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya masjid itu termasuk
tanah yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau di dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biqa'i ila Allahi masajiduha wa abghadul biqa'i ila Allahi aswaquha." Tempat di permukaan bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Karena di situ ya ditegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tempat yang paling dibenci di permukaan bumi ini adalah pasar-pasarnya. Pasar karena di sana biasa terjadi kebohongan, kedustaan, penipuan, sumpah palsu dan lain sebagainya. Apalagi riba yang merajalela. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Nah, ini tentang masjid yang merupakan tempat mulia, sehingga nanti kita pun ya, harus memperhatikan adab-adab ya di dalam ya, kita menggunakan masjid ketika kita berada di dalam masjid. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh di sini menjelaskan tentang kata imaratul masajid. Ya, memakmurkan masjid. Syekh mengatakan wa imaratuha ala naw'ain. Memakmurkan masjid itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Yang pertama, kata Syekh, bitini wa mawadil bina, dengan tanah liat dan juga bahan-bahan bangunan. Artinya fisik, ya, fisik. Memakmurkan masjid dari sisi fisiknya. Ini yang pertama. Wa hadhil imaratu wasilatun wa laysat ghayatun. Tapi kata Syekh mengingatkan kita bahwasanya memakmurkan masjid dari sisi fisiknya ini hanya sekedar sarana, bukan tujuan. Ya, bukan tujuan. Jadi bagaimanapun bentuk masjid, apakah itu istilahnya lawas ya, kuno ya, ataupun dia modern canggih, itu hanya sekedar sarana saja. Hanya sekedar sarana saja. Adapun yang kedua di sini, dan inilah yang menjadi tujuan utama, ya, kata Syekh, wahiyal ghayah imaratuha bitta'ati wa dzikrillah azza wa jalla, yaitu memakmurkan masjid dengan mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan utamanya hendaknya ini yang kedua, jangan sampai lupa. Jadi walaupun masjidnya usang, kita makmurkan isinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur masjidnya modern, canggih, ya. Istilahnya di situ fasilitasnya luar biasa, maka insya Allah lebih memudahkan lagi, lebih menjadikan kita lagi untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ingin disampaikan Syekh tadi bahwasanya walaupun masjid itu fisiknya tidak baik misalnya karena mungkin kurang ada yang perhatian di situ atau memang karena terbatasnya dana, ya, tetap kita harus makmurkan dari sisi yang satunya yang lebih penting, yaitu mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang tadi dicantumkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. Ya, yang berbunyi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, ya. Jadi di situ di ayat tersebut tidak disebutkan orang yang dia membangunnya, orang yang dia memolesnya, menghiasinya, bukan. Walaupun memang ada dalil-dalil tersendiri yang menunjukkan keutamaan orang yang dia membangun bangunan fisik masjid ada. Tapi di dalam ayat ini ya ditujukan lebih utamanya adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahasara imarataha ala hadha an-naw'i min al-a'mal. Kata Syekh Shalih Fauzan, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membatasi ya, memakmurkan masjid itu dari jenis amal-amal saleh. Tadi dengan keimanan, dengan ya ketaatan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, mengerjakan salat, membayar zakat. Ya.
li'annahu huwal ghayah wa huwal maqsud. Karena itulah tujuan dibangunnya masjid, agar dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaisal maqsudu min bina'il masajid al-mufakharah wal mubaha wal fannal mi'mariyah wal fannal mi'mari. Ya, jadi tujuan pembangunan masjid itu bukan untuk kita berbangga-banggaan, kita untuk pamer ya, bagaimana kecanggihan, kebagusan masjid yang kita tempati untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Arsiteknya demikian, bukan itu. Tapi tujuannya adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Syekh, kullu hadhil umur ya, la qimata laha wa la i'tibara laha. Ya. Kita membangun fisiknya masjid ya, kalau tujuannya tadi adalah untuk berbangga-banggaan, untuk pamer, ya, itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada sisi nilainya, tidak ada pahalanya berarti. Karena dia merusak ya amal, padahal membangun fisik masjid juga punya keutamaan ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang membangun masjid ya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah di surga, walaupun hanya sebentar batu batanya saja. Tetap Allah Subhanahu wa taala akan ganjar. Tapi hal itu hendaknya dilakukan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini Syekh menjelaskan, amaman banaha wa anfaqa 'alaiha ibtigha'a wajhillah wa li ajli an takuna 'aunan lil muslimina wa ma'wan lil muslimina li ada'il ibadah fiha qasdun hasanun wa 'amalun salih. Kalau orang di situ ya, ketika membangun masjid, membangun fisiknya maksudnya adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dia infakkan hartanya, keluarkan hartanya untuk membangun masjid, untuk menghiasi masjid, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar dia bisa menolong kaum muslimin ya, untuk mengerjakan ibadah-ibadah di masjid tersebut, maka ini adalah tujuan yang baik dan amal yang saleh. Maka ini tujuan yang baik dan amal yang saleh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis juga di sini dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan ya, balasan apapun, apalagi pujian dari manusia, bukan, tapi lillahi taala, banallahu lahu baitan fil jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di surga. Ya, rumah di surga. Sehingga saya di sini menjelaskan, amaman bana lillahi masjidan bi niyatin khalisatin fa hadza min afdhalil a'mal. Ya. Sehingga orang yang dia membangun ya, masjid karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang murni, yang ikhlas, maka ini adalah amalan yang utama. Dan dialah yang mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan rumah di surga. Wa in kana bina'uhu laisa fihi mubalaghatun wa tafhimun, ya, dengan syarat tadi ketika dia membangun, dia tidak ada tujuan untuk berbangga-banggaan, tidak ada tujuan untuk pamer ya, masjidnya, kebagusannya, ya, kecanggihan teknologinya, uniknya arsiteknya, itu tidak ya, tidak. Tapi dia betul-betul membangunnya adalah lillahi ta'ala. Walaupun ya, bisa jadi masjid itu bagus, canggih, tapi bukan itu tujuannya. Dia tetap ikhlas lillahi ta'ala. Maka itu adalah termasuk ya amal saleh. Baik, kemudian saya di sini ya, mengajak kita untuk merenungi bagaimana keadaan masjid dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini mengatakan, faqad kana masjidur Rasul sallallahu alaihi wasallam afdhalal masajid ba'da al-Masjidil Haram. Dan masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Masjid Nabawi, itu merupakan masjid yang paling utama setelah Masjidil Haram. Ya, setelah Masjidil Haram.
wa huwa awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa, dan itu adalah masjid yang dibangun pertama kali dengan landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Masjid Quba, dan juga Masjid Quba, wa kana bina'uha bil hijarah wa judu'in nakhli fal a'midatu min judu'in nakhli wal khitamu minal hijarah. Ya, kita lihat di sini, perhatikan bagaimana bentuknya Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Ya, bangunannya itu dari bebatuan dan juga pelepah-pelepah kurma, tiangnya dari pohon kurma, ya, temboknya dari hijarah, ya, bebatuan. Wasaqfu min jarid was'af, ya, dan atapnya juga dari daun-daun kurma. Atapnya dari daun-daun kurma. Hakadha kana Masjidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, ya, di internet ada, atau di buku tentang Madinah, di situ juga ada gambaran bagaimana bentuk, ya, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal dibangun. Jangan lihat sekarang, kalau sekarang luar biasa canggihnya, ya. Tapi zaman dulu, ya, yang mana kata Syekh, idza nazala al-matar yanzilu 'ala al-ardi wa tasilu al-ardu al-masjid tinan. Kalau turun hujan, dan hujan itu sampai menembus, ya, ke dalam masjid, ya, karena hanya dari pelepah kurma, sehingga masjid pun, ya, lantainya menjadi becek, ya, sehingga, ya, seperti namanya tanah liat, kalau kena air, ya, seperti itu, ya, sehingga kalau para sahabat sholat sujud akan membekas, ya, pada tempat sujud mereka, ya, dari tanah liat tersebut. Wa ma'a hadza kana huwa afdhalul masajid ba'da al-masjidil haram. Tapi walaupun demikian, ini termasuk masjid yang paling utama setelah Masjidil Haram. Was-salatu fihi an alfi salatin fi ma siwahu minal masajid. Dan salat di dalamnya, di dalam salat Masjidil Haram, di dalam Masjid Nabawi, itu lebih banyak pahalanya, lebih unggul pahalanya 1000 kali dibandingkan dengan salat di masjid-masjid yang lain. Dan sebabnya adalah karena tadi dibangun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berbangga-banggaan, tapi memang tujuannya adalah agar di situ menjadi bantuan, ya, pertolongan untuk kaum muslimin di dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya di sini mengatakan, falaisatil ibratu bimatanatil bina'i wa zahrafatihi wa zinatihi. Ya, sehingga yang jadi pelajaran di sini, ya, yang harus kita perhatikan adalah yang di sini falaisatil ibratu bil matanatil bina, ya, yang jadi pelajaran kita di sini adalah bukan karena bagusnya bangunan, ya, perhiasannya, bukan. Tetapi wa innamal ibratu binniyah wal qasdi. Tetapi pelajarannya di sini adalah niat yang ikhlas dan tujuan yang benar ketika kita membangun masjid. Ini kalau dari sisi bangunan, dari sisi bangunan. Makanya hendaknya jangan sampai salah niat ketika ingin membangun masjid. Jangan sampai salah niat, karena membangun masjid itu termasuk ibadah yang mulia, yang janjinya sangat luar biasa. Allah akan bangunkan, ya, rumah di surga bagi orang yang dia membangun masjid. Sehingga di sini bangunan masjid, ya, orang yang membangunnya, perbuatannya itu termasuk perbuatan utama kalau niatnya niat yang baik, ya, niat yang baik. Baik, fafila rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh, ya, hafizahullah taala di sini mengingatkan kepada kita bahwasanya hendaknya masjid itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya, kegiatan-kegiatan yang mendapatkan, ya, janji Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah. Apa itu? Ya, di antaranya di sini adalah
hendaknya kita memakmurkannya dengan salat 5 waktu, ya. Jangan sampai masjid itu kosong dari pelaksanaan salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita 5 kali di dalam sehari semalam, ya. Kemudian kita gunakan untuk ta'limil ilmin nafi wa durusil mufidah, kata Syekh, yakni mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat pula. Jadi kita isi dengan kegiatan ta'lim, kegiatan kajian, kita isi, jangan sampai kosong, ya. Karena itu tujuan masjid itu dibangun, ya, untuk menyebarkan ilmu, ya, sebagai warisan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa ita'iz zakah, demikian pula membayar zakat, ya. Hendaknya masjid itu juga merupakan sarana untuk membayar zakat, ya. Sehingga pengurusnya di sini boleh, ya, untuk membuka layanan, ya, menerima, menampung zakat dari kaum muslimin yang mana nanti disalurkan kepada yang berhak dari asnaf, ya, dari mustahikin, orang-orang yang berhak menerima zakat, ya. Karena kadang-kadang orang kalau langsung sendiri itu kerepotan kadang-kadang, dan biasanya kurang tahu mana sih sebenarnya orang-orang yang membutuhkan, mana yang tidak. Tapi kalau pengurus biasanya mereka punya data, istilahnya punya database yang di situ tahu siapa-siapa orang yang memang betul-betul membutuhkan, para mustahikin. Nah, ini hendaknya kegiatan-kegiatan yang hendaknya dilakukan, dan banyak kegiatan yang lainnya. Selama itu adalah kegiatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita kerjakan, kita makmurkan, ya, kita ramaikan masjid. Tapi jangan sampai kebablasan, ya, karena kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang itu inovatifnya luar biasa, ya, tapi itu sampai menerjang syariat. Sesuatu yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dilakukan di masjid, ya. Bahkan naudzubillahi min dzalik, ada yang sekarang orang, ya, bermusik di masjid, ya, berjoget ria di masjid, ya. Bahkan ada yang sampai melakukan kesyirikan di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah kepada kita dan memberikan hidayah kepada mereka kaum muslimin. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, hal yang berikutnya di sini, ya, berupa adab-adab yang hendaknya kita jaga, di mana masjid itu hendaknya dihormati, ya, hendaknya dimuliakan, ya, karena merupakan afdhalul biqa, ya, permukaan bumi yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak boleh berlaku adab yang buruk di dalamnya. Kita tidak boleh berlaku buruk, ya, beradab yang buruk di dalamnya. Maka kata Syekh di sini, wa alla yurfa'al kalamu fiha, hendaknya ketika kita di masjid jangan berbicara dengan suara yang lantang, yang keras, ngobrol dengan suara yang keras. Ini termasuk adab yang tidak baik. Tapi hendaknya kita bersikap tenang. Ngobrol ya tidak apa kalau memang butuh ngobrol, tapi jangan keras-keras, ya. Apalagi sampai tertawa terbahak-bahak. Tapi hendaknya kita tenang, ya, karena tahu barangkali di situ ada orang yang sedang ibadah, sedang sholat, sedang baca Al-Quran, sedang berzikir, sehingga hendaknya, ya, tidak mengeraskan suara. Wa alla tuj'ala mahillan li ahaditsid dunya, dan jangan sampai kita menjadikan masjid sebagai tempat untuk memperbicarakan permasalahan dunia kita. Jangan, tapi hendaknya kita gunakan untuk membicarakan permasalahan akhirat, kita bahas ilmu, ya. Tapi kalau ngobrol tentang misalnya pekerjaan, tentang apa dunia, hendaknya jangan, ya, jangan dilakukan di masjid. Wa inna ma takunu mahilan li dzikrillahi azza wa jalla, tetapi masjid itu hendaknya digunakan sebagai tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya menjelaskan tunazzafu minal qazurat, hendaknya masjid itu dibersihkan dari kotoran-kotoran, ya, dari kotoran-kotoran. Apalagi kalau itu adalah sebuah najis, maka hendaknya dibersihkan. Ini nasihat yang penting bagi takmir masjid, bagi DKM, bagi marbot, untuk senantiasa menjaga kebersihan
masjid. Karena masjid itu adalah tempat ibadah yang harus bersih dari najis. Karena tempat ibadah kalau ada najisnya maka ibadah yang dikerjakan di situ tidaklah sah, tidak sah. Harus dibersihkan. Ya, jangan sampai di situ ada kotoran. Wa minar rawaihil kariha, dan dari bau-bau yang dibenci, ya. Bau yang busuk, ya, bau yang tengik misalnya, kita bersihkan. Ya. Dan ini tidak hanya berlaku bagi DKM, ya. Ini juga berlaku bagi jamaah yang datang ke masjid, hendaknya menjaga agar jangan sampai membawa bau-bau yang tidak enak ke masjid. Ya. Sehingga Nabi SAW pun nanti disebutkan di dalam sebuah hadis di sini melarang orang untuk masuk ke masjid untuk mengerjakan sholat, sedangkan dia habis memakan bawang. Di mana disebutkan di sini hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqlil basali wal qurras. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari memakan bawang merah dan juga bawang putih. Fa ghalabatna al hajatu fa akalna minha. Ya, lalu kami karena butuh, ya, kami memakannya. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, man akala min hadhihi syajaratil muntina fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang memakan, ya, tanaman yang berbau busuk ini, ya. Kita tahu bawang kalau kita makan baunya kan luar biasa. Maksudnya bawang dalam keadaan mentah. Karena kebiasaan orang Arab sana kalau makan bawang itu dalam keadaan mentah, ya. Kadang-kadang langsung dikeraus saja modelnya sambil makan daging, raus bawang mentah. Ya, nikmat itu ya memang adatnya mereka seperti itu. Kalau kita ya mungkin harus digoreng dulu, ya, bawang goreng. Tapi kalau sana biasa seperti itu. Ya, ini bawang, ya. Maka janganlah dekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'azza bima yata'azza minhul ins. Karena sungguh malaikat Allah Subhanahu wa taala itu terganggu dengan apa-apa yang manusia terganggu. Ya, kita saja kalau sampingnya adalah orang yang dia, ya, habis makan seperti itu bau, ya, kita aja terganggu. Ya. Maka malaikat ternyata itu juga terganggu. Dan kita tahu malaikat itu hadir bersama kita tatkala kita mengerjakan sholat di masjid. Ya. Ini bawang yang kalau orang Indonesia tuh jarang ditemui, karena kalau makan bawang biasanya sudah matang dan insya Allah tidak menimbulkan bau mulut, ya. Ya. Ini bagaimana kalau Nabi SAW tahu pete, jengkol? Ya, tentu di situ mungkin disebutkan hadis, ya, larangan makan pete, larangan makan jengkol karena baunya yang sangat luar biasa, ya, tidak disenangi tentunya. Ya, dan termasuk di sini yang hendaknya harus kita waspadai adalah rokok. Rokok kita tahu kalau coba antum, ya, berdiri di dekat orang rokok, baunya kayak apa? Alhamdulillah, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rokok itu hukumnya haram, ya. Para ulama yang menjelaskan bahwasanya rokok itu hukumnya haram. Kecuali sedikit saja ulama yang istilahnya berbeda pendapat tapi juga dalilnya tidak kuat, ya. Hanya menyatakan makruh saja. Padahal jelas-jelas rokok itu dia, ya, membawa bahaya yang banyak. Para dokter pun sepakat rokok itu menimbulkan berbagai macam penyakit, ya, yang kronis, yang berat, sehingga keluarlah fatwa hukum haram rokok. Tapi betapa, ya, ironinya kita masyarakat malah banyak yang terbiasa, walaupun harganya mahal pun tetap dibeli. Kadang-kadang kita tuh ngenes, ya. Ada, ya, beberapa, ya, dulu diceritain sama guru kita Sadkis. Jadi ada orang, ya, wali murid datang, ya, ke sekolah waktu beliau masih di Al-Irsyad, datang minta keringanan SPP, ya. Padahal kerjanya ya lumayan lah. Cuman ketika itu Sadkis tanya, jenengan ngerokok? Iya, ngerokok. Sehari habis berapa? 4 bungkus, bayangkan, katanya. Padahal 4 bungkus itu kalau buat bayar SPP bisa istilahnya, kan. Karena SPP dulu kan masih murah, ya.
nggak mahal. Jadi akhirnya tidak dikabulkan permintaan keringanan SPP-nya ya. Dan dinasihati supaya meninggalkan rokok, ditabung uangnya untuk bayar SPP. Ya, dan orang kalau sudah kecanduan ya kayak gitu, ya, sehingga ya, bahaya. Ya. Apalagi rokok itu adalah mengandung banyak zat yang membahayakan, sehingga tidak diperkenankan ya kita untuk tadi ya, kita mengkonsumsinya tidak boleh. Terlebih lagi ketika kita hendak pergi ke masjid. Yang ngenesnya kalau kita pas lagi safar, pergi kemudian mampir di masjid orang yang rokok ya. Kalau di masjid kampung kita seperti ini kan alhamdulillah biasanya orang-orangnya sama, nggak ada yang rokok. Kalau pas lagi safar itu aduh. Apalagi safar juga kadang-kadang kan ya orang tidak bersih diri istilahnya ya, karena dalam perjalanan bau keringatnya juga iya, apalagi bau asap rokoknya. Masya Allah, waliyadzubillah. Nah ini, wa minal manadhiris sayyi'ah, dan hendaknya kita menjaga masjid dari pemandangan-pemandangan yang buruk, ya, pemandangan-pemandangan yang buruk. Artinya kita rawat masjid, jangan sampai masjid itu rupanya buruk, ya sawangan nggak pernah dibersihkan misalnya, atau lantainya kotor, ya tidak dipel, tidak disapu. Ya. Hendaknya kita bersihkan hal tersebut. Ya. Kita hilangkan dari pemandangan-pemandangan yang jelek, apalagi dari gambar-gambar yang di situ ada makhluk hidup, ya itu adalah terlarang karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan la'anallahul musawwirin, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang yang dia menggambar, maksudnya menggambar makhluk bernyawa. Itu jangan sampai ditempel di masjid. Di masjid ada nggak masjid yang nempel gambar presiden misalnya? Nggak ada ya, paling kadang-kadang mungkin gambar walinya, walaupun dalam kaligrafi biasanya kan, dalam bentuk kaligrafi, di situ jelas bentuknya orang, maka hendaknya dihindari yang demikian, Ya, kemudian saya di sini ya menjelaskan, waladina yartadunaha yunadzifuna anfusahum bil libasi thayyibi warawaihi thayyibah. Maka hendaknya orang yang datang ke masjid, dia datang dalam keadaan bersih, baik badannya maupun bajunya, dan dia memakai wangi-wangian, ya, memakai parfum kalau bisa, kalau punya, ya kalau enggak ya minimal jangan bawa bau yang tidak enak, jangan bawa bau yang tidak sedap. Kalau misalnya dalam keadaan keringat maka bersih dulu, ya, mandi dulu, ya, kalau bisa ganti baju. Ini kalau dalam keadaan longgar, kalau dalam keadaan darurat ya, misalnya jauh sedang dalam perjalanan ya bismillah, nggak masalah. Ya. Tapi kalau dalam keadaan longgar maka hendaknya ya bersih diri, ya ganti baju, pakai parfum, ya, dan hendaknya dia menjauhi makanan-makanan yang bisa menimbulkan bau busuk. Sehingga dia datang ke masjid ala ahsani halin, dalam keadaan yang paling baik, ya. Li'annaha buyutullahi subhanahu wa ta'ala wa mahillul ibadah wa mahillu ijtima'il muslimin, karena adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala, tempat untuk beribadah, tempat berkumpulnya kaum muslimin, apalagi di situ adalah hadir para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka ya, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Nur ayat 36 sampai ayat 37, fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, ya, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang Allah izinkan untuk an turfa'a wa yudhkara fiha ismu, kita tinggikan, kita zikir, ya, kita mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertasbih di dalamnya, baik di waktu pagi maupun waktu petang. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Yang mana mereka tidak melakukan jual beli, ya. Jadi mereka tidak melakukan laki-laki yang tidak melalaikan mereka perdagangan dan jual beli dari zikir Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mereka tidak tertipu dengan dunia dan mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan salat,
membayar zakat, ya. Mereka takut kepada suatu hari yang akan terbolak-balik di dalamnya hati dan juga pandangan mata. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh di sini mengingatkan kita agar kita senantiasa hatinya itu terikat dengan masjid. Artinya apa? Kita senantiasa rindu dengan masjid. Sehingga ketika kita pergi keluar, kita ada sebuah keperluan, baik itu hajat-hajat kita ataupun karena itu adalah kewajiban kita untuk mencari nafkah, tapi hendaknya hati kita senantiasa terkait dengan masjid. Sehingga tatkala kita mendengarkan panggilan azan, maka kita akan bersegera untuk ke masjid, mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang demikian itu termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan naungannya pada hari kiamat. Di padang mahsyar, tatkala tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar yang mana matahari didekatkan ya kepada kita. Waqad jaa fil hadis, ya, sungguh telah datang di dalam sebuah hadis, ana minas sab'ati alladziina yudhilluhumullahu fi dhilli, bahwasanya ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi mereka ya, di dalam naungannya, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan tersebut ya, Syekh menjelaskan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Ini keutamaan bagi kita orang-orang yang senang ya dengan masjid. Kita tergerak hatinya ya, untuk senantiasa memakmurkan masjid. Ya. Kata Syekh, yuhibbul masajid wa ya'lafuha. Dia menyukai masjid. Wa yataraddadu 'alaiha. Dia kembali ke masjid, bolak-balik ke masjid. Wala yang qati'u anha, dia tidak pernah terputus dari masjid dalam kehidupannya, senantiasa ya. Paling tidak 5 kali dalam sehari bagi seorang laki-laki ya. Karena wajib bagi seorang laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Berbeda halnya kalau perempuan enggak wajib ya. Mereka lebih utama malah sholat di rumah mereka sendiri. Tapi kalau laki-laki di masjid ya. Sehingga Nabi SAW pernah suatu ketika ya, memerintahkan seseorang untuk mengimami sholat para sahabat, kemudian beliau ya, bersama laki-laki yang lain ya, mengumpulkan kayu bakar dan mencari rumah-rumah yang di situ ada laki-laki yang tidak berangkat ke masjid hendak membakar rumah tersebut. Ini adalah ancaman dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya laki-laki hendaknya sholatnya di masjid. Apalagi kita tahu keutamaan sholat berjamaah di masjid ya. Tafdulu ya, 70 wa 20 darajah, lebih utama 27 darajah, 27 derajat dibandingkan dengan salatil fadhi ya, salat sendirian. Sehingga jangan sampai kita ya meninggalkan salat berjamaah di masjid kecuali karena uzur ya, misalnya karena sakit atau karena sedang safar atau karena sedang hujan deras, maka tidak masalah kalau ada keadaan demikian. Seperti kemarin juga wabah, ya, para ulama fatwakan, maka boleh kita tidak bersalat berjamaah di masjid, ya, karena ada udzur yang syar'i. Tapi kalau nggak ada udzur yang syar'i, maka jangan sampai tinggalkan. Apalagi keutamanya yang sangat besar. Ya. Fafillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi orang, kata Syekh di sini, yang hanya masuk ke dalam masjid hanya sekali saja. Ya. La yadkhulunaha illa janais, yakni kita masuk ke dalam masjid dalam keadaan sudah menjadi jenazah. Jangan sampai keadaan demikian, ya. Yusalla alaihim idza matu, untuk disolati ketika mereka mati. Ma'anal mafruḍu annahu la ila yusalla alaihim. Bahkan Syekh di sini menjelaskan ya, memperingatkan bahwasanya hendaknya orang yang demikian itu tidak disalat di masjid. Orang yang tidak pernah salat di masjid, laki-laki maksudnya, tidak pernah salat di masjid, ya, hendaknya tidak disalati jenazahnya. Ini saking kerasnya di sini ya.
li'annahum la yuqimuna shalah, karena mereka tidak menegakkan salat. Ya. Jadi orang-orang yang mereka tidak mengerjakan salat, ya, tidak pernah kelihatan di masjid, ya, mereka hadir di masjid jadi jenazah saja, maka sebenarnya mereka itu tidak berhak disolati, ya, karena mereka tidak salat. Dan saya di sini menjelaskan wa man taraka sholata muta'ammidan fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia kafir. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang menjelaskan inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkas shalah. Perbedaan seorang laki-laki antara keislaman dia dan kesyirikan dan kekufurannya adalah meninggalkan salat. Adalah meninggalkan salat. Bahkan di hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Wal iyadu billah. Ya, ini pentingnya kita untuk menjaga salat wajib kita, ya, dan kita kerjakan di masjid. Ini bagi laki-laki. Jangan sampai kita tadi hanya disolati waktu menjadi mayit saja, atau bahkan bisa jadi kita ditolak jenazahnya untuk disolati, ya, karena kita dianggap sebagai orang yang kafir karena meninggalkan salat. Falhasilu, maka Syekh di sini menyimpulkan anna hadza hirmanun azim wal iyadu billah fa nas'alullaha al-afiyah. Ini adalah larangan yang agung, yakni maksudnya kita jangan sampai meninggalkan salat berjamaah di masjid, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan. Yaskuruna bi jiwaril masjid wa yuzahimuna al-masajid bi sayyaratihim wa yasma'una al-adzan wa la yahduruna ila shalah. Mereka tinggal di masjid, ya. Mereka berdesak-desakan di masjid dengan kendaraan mereka. Mereka mendengar azan, tapi mereka tidak mengerjakan salat. Wala yuti'unallaha wa rasulah, mereka tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wala yujibuna da'iyallahi azza wa jalla, dan mereka tidak menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya orang-orang yang hanya ke masjid itu untuk mampir parkir atau mampir ke WC saja. Kadang-kadang ada ya, orang datang ke masjid cuma numpang ke WC saja, tapi giliran waktu azan nggak ada dia, atau hanya duduk-duduk di serambi masjid saja, atau tiduran. Kadang-kadang ada orang yang dia ke masjid tiduran, giliran azan dia pergi, nggak mengerjakan salat. Maka ini adalah keadaan yang buruk. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Nas'alullah ayyamunna alaina wa alaihim bitaubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan kepada kita dan juga kepada mereka, yakni taubah. Di anna babat taubah maftuh, karena pintu taubat itu senantiasa terbuka, ya, yakni terbuka, ya, sampai meninggalnya orang tersebut atau sampai terbitnya matahari dari barat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, ini yang bisa kami sampaikan dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkaitan tentang memakmurkan masjid. Dan kesimpulannya bahwasanya hendaknya kita lebih memakmurkan masjid dari sisi yang kedua, yaitu kita mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan amal-amal saleh yang disyariatkan Allah di masjid, ya kita lakukan, ya, terutama adalah salat berjamaah dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, salat-salat sunnah, ya, ataupun kita qiraatul Quran, kita ta'lim, ya, kita belajar, ya, agama Islam. Ya, tentu hal-hal yang bermanfaat, jangan sampai hal-hal yang baru yang tidak ada dasarnya di dalam agama Islam kita kerjakan, hendaknya itu jauhi. Tapi kalau tidak ada pertentangan dengan syariat, maka hendaknya kita kerjakan di masjid. Ya. Bersamaan hal itu kita juga hendaknya perhatian dengan fisik masjid, karena tentu fisik masjid yang nyaman akan menjadikan kita nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para aghnia, orang-orang yang kaya, infakkanlah harta kalian untuk memperbagus fisik masjid, tapi tetap jaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena ingin dipuji oleh orang lain. Ya, itu adalah riya, dan riya itu akan menghapus pahala. Tapi tetaplah ikhlas, ya, diinfakkan hartanya untuk menjadikan masjid nyaman,
Ya, kalau perlu AC diberikan AC ya. Dengan fasilitas yang luar biasa tidak masalah kalau memang punya uang untuk menjadikan masjid itu nyaman didatangi oleh kaum muslimin, sehingga orang-orang itu akan betah berada di masjid, ya, betah berada di dalam masjid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat sebagai pengingat untuk kita semuanya, ya, dan juga kaum muslimin secara umum, agar kita menjadi golongan orang-orang yang termasuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan salat, yang membayar zakat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.